Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama Bu Tuti Herwati di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan subtema perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini: 1. Menjelaskan perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. 2. Menjelaskan macam perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang ketiga, menganalisis perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Maka kalian mengamati tanaman yang ada di sekitarmu, yaitu di sekolah atau di rumahmu. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu berkembang menjadi banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut bisa berkembang biak atau bereproduksi? Pada video kali ini, kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Maka kalian melihat tanaman kelapa, rambutan, mangga, padi, dan jagung. Tanaman tersebut merupakan kelompok contoh tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian petik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Turunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada bagian tubuh tumbuhan tanpa bantuan manusia.
Berikut ini adalah berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. A. Rizoma. Pada batang dapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut dengan rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. B. Stolon. Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan gagan, dapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu yang baru. E. Umbi lapis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Umbi lapis dapat pada bawang merah. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakra. Dengan demikian, dikatakan bahwa umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. G. Umbi batang. Jika kamu amati dengan seksama pada permukaan kentang, mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian tersebut dinamakan dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Oke, kuncup adventif. Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Kembangbiakan vegetatif buatan. Kembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia. 1. Cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman yang berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah.
Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. 2. Merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. B. Kembangbiakan generatif. Pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang kembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Penyerbukan atau polinasi. Lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Serbuk sari melekat pada kaki lebah. Saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Berikut ini macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. A. Anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya, tanaman jagung dan padi memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. B. Entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. E. Penitogami. Penitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Penyerbukan yang dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet, misalnya bunga cangkring atau dadap. B. Chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Contohnya tanaman kaktus. E. Antropogami. Antropogami merupakan penyerbukan
yang dibantu oleh manusia. Contohnya anggrek, vanili, dan salak. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Satu, penyerbukan sendiri, autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Dua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Tiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Dua, fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari merekat pada kepala putik, sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Tiga, penyebaran biji. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Berikut ini berbagai cara penyebaran biji. A. Anemokari merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan angin. B. Hidrokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan air. Berikutnya, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan disebut dengan zookori. Penyebaran biji ini dibagi menjadi 4. 1. Entomokori. Di antaranya adalah serangga. 2. Dropterokori, antaranya melalui kelelawar. 3. Ornitokori, antaranya adalah burung. Dan yang keempat, Mammokori, antaranya adalah mamalia. D. Anthropokori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut
memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia pada bidang pertanian, yaitu pada saat menanam padi, jagung, dan lainnya. Perkecambahan. Dormasi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormasi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Perkembangbiakan hidup tumbuhan Angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae mulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk sigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan serupa. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu Guru tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Sudah cukup jelaskan? Ibu Guru berharap mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ibu Guru akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.